Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kita lanjutkan pembahasan mabhasus tsani yang kedua. Man yahiqqu lil ami ayyas'alahu. Siapa yang berhak ditanya oleh orang awam? Ya. Siapa orang alim yang berhak ditanya oleh orang awam? Kriterianya seperti apa? Karena sebelumnya kita disuruh untuk, kalau orang awam itu tugasnya bertanya kepada ulama, ya kan? Dan dia tidak dibebani untuk mengerti dalil, tetapi dia dibebani untuk memastikan bahwasannya yang ditanya itu memang layak memberikan jawaban, sehingga kita bertanya dalam rangka kita meyakini bahwasannya jawaban dia itu jujur dan benar sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, meskipun kita tidak tahu dalilnya. Maka tugas kita orang awam itu adalah memastikan bahwa yang kita tanya itu layak untuk menjawab. Idza waqa'at mas'alatun, ketika terjadi suatu masalah lil ami, bagi orang awam, yang menimpa orang awam, wa arada ayyarifa, dan dia menginginkan untuk tahu hukmallahi fiha, hukum Allah dalam perkara tersebut, bitoriqis su'al, lewat jalan bertanya. Falaisa kullu insanin sholihan li an yus'ala, maka tidak setiap orang itu sholihan li ayyus'ala, baik untuk ditanya. Wa innama hunaka syurutun muayyanatun, tetapi ada syarat-syarat tertentu, yajibu tawafuruha, yang harus terpenuhi, yang wajib terpenuhi, fi syakhsil mas'uli, pada atau di dalam orang yang ditanya, bi ayyakuna, di mana dia adalah aliman, orang yang alim, benar-benar mengetahui dan memahami, bil adillati syar'iyyati, dalil-dalil syar'i, ijmalan wa tafsilan, baik dalil secara global ataupun dalil terperinci. Maksudnya gimana? Dalil global itu adalah mengerti tata cara memahami dalil, ijmal, ya. Artinya memahami ilmu usul fikih, memahami ilmu lughah, memahami ilmu-ilmu alat yang bisa digunakan untuk memahami dalil. Itu namanya dalil adillah asyariyah ijmalan, mencakup Al-Quran dan kaidah-kaidah memahami Al-Quran, sunnah, kaidah-kaidah memahami sunnah, ijma, qiyas, istihsan, istishab, syadud dari'ah, dan lain-lain, itu namanya dalil ijmalan. Wa tafsilan, sedangkan dalil tafsili itu dalil-dalil yang sifatnya spesifik. Contohnya dalil sholat apa? Wa aqimus sholat wa atuz zakah. Dalil siam apa? Kutiba alaikumus siam. Dia juga menguasai hal ini. Ya, jadi selain dia menguasai dalil ijmali atau alat-alat yang akan digunakan untuk memahami dalil tafsili, dia juga memahami dalil tafsili atau dalil-dalil yang sudah terkait dengan suatu peristiwa tertentu, baik itu sholat, dalil zakat, dalil puasa, dalil haji, dalil muamalah ini, dalil muamalah itu, dan sebagainya. Qadiran ala tatbiqil qawaidil usuliyati, mampu untuk menerapkan tatbiqil qawaid al-usuliyah, menerapkan kaidah-kaidah usuliyah, kaidah-kaidah usul fikih, alaiha, kepada dalil tadi ya. Dari dia mengetahui dalil ijmali, itu kaidah-kaidah usuliyah, kemudian menerapkannya ke dalil-dalil tafsili, dalil-dalil yang sudah terperinci, sifatnya sudah berkaitan dengan suatu perbuatan atau pekerjaan manusia. Dari situ nanti akan bisa disimpulkan hukum syar'i. Nah, kita harus benar-benar memastikan orang yang ditanya ini mengerti dua hal itu. Dia tahu dalil ijmali dan bisa mengetahui dalil tafsili. Lakinna su'ala huna, tetapi pertanyaannya adalah kaifa ya'riful ami, bagaimana cara orang awam tahu anna man yas'alahu qad tawafarat fihi syurutul istihad, bahwasannya siapa yang ditanya, orang ditanya tadi itu telah memenuhi syarat-syarat istihad. Bagaimana cara dia tahu?
Wa dzakarul ulama'u adadan minat turuqi, dan ulama menyebutkan beberapa cara, beberapa cara yatamakkanu bihal ami, yang memungkinkan bagi orang awam min ma'rifati ahliyati man yas'aluhu lil ifta, untuk mengetahui kemampuan ahliyah, kemampuan dari orang yang ditanya atau dimintai fatwa. Minha, diantaranya yang pertama, ayyakuna qad arafahu ma'rifatan sabiqatan bil ilmi wal adalati. Dia sudah tahu sebelumnya bahwasannya orang tersebut memang ahli ilmu, memiliki ilmu dan memiliki adalah, warok, bertakwa orangnya, jujur. Ya, itu yang pertama. Jadi dia sudah tahu sebelumnya memang orang tersebut alim dan adalah, orangnya bertakwa dan jujur. Yang kedua, ayyarahu muntasiban. Yang kedua, dia melihat bahwa orang tersebut itu memang sering muntasiban lil ifta, sering dimintai fatwa, wa tadris, dan mengajar, mu'dhaman indan nasi, banyak sekali manusia. Li'anna dzalika dalilun ala ilmihi, karena itu dalil kuat atas ilmunya, wa ahliyatihi lil ifta, dan kemampuannya untuk berfatwa. Wala alla dzalika idza arafa annahu la yantasibu lidzalika illa al mujtahid bihaitsu man lam yakun kadzalik muni'a minhu. Maka jika wala alla dzalika idza urifa annahu la yantasibu lidzalika illa al mujtahid bihaitsu man lam yakun kadzalik muni'a minhu. Apa maksudnya ini? Karena maksudnya gini, karena orang tidak akan ditanya tentang ifta kecuali dia itu seorang mujtahid. Karena kalau dia tidak seorang mujtahid maka akan dilarang untuk berfatwa. Ini mungkin berlaku dulu di zaman para khalifah itu masih menetapkan siapa yang boleh berfatwa dan enggak boleh berfatwa. Jadi orang-orang mudah untuk memilih. Oke, kita lanjut yang ketiga, ayatullahu adlun khabirun alaihi. Ada orang adil, orang jujur, orang bertakwa, memenuhi syarat adalah yang menunjukkan kabar tentang hal itu. Fayasifu bil ijtihad wal adalah. Dia mensifati bahwa fulan itu orangnya ahli ijtihad atau bisa dimintai fatwa. Wal adalah. Yang keempat, ayyastafido, tersebar luas indan nasi, di kalangan manusia, annahu, bahwasanya orang itu ahlun lil futya, ahli fatwa, au yatawatur, atau kabarnya itu lewat banyak orang yang jumlahnya mutawatir, mutawatir, dimana diri kita akan secara otomatis meyakini memang dia itu pandai beristihad atau bisa dimintai fatwa. Ya, banyak orang mengabari kepada kita, itu namanya mutawatir. Oh ya, stafido tadi itu memang sudah tersebar luas. Ya. Yang kelima, rujuul ulama ila aqwali wa fatawahu. Ya. Rujuknya para ulama kepada pendapat orang tersebut dan fatwa-fatwa orang tersebut, orang alim tersebut. Ya. Nah, ini yang paling penting. Ini kaidah sebenarnya yang paling penting. Wa man lam ya'rifil ami ahliyatahu, dan siapa saja yang orang awam tidak mengetahui kemampuannya, artinya dan siapapun yang tidak diketahui kemampuannya lil istihad, bahwa dia itu bisa beristihad, la yahiqu lahu su'aluhu, maka tidak berhak dia ditanya. Ya. Kalau orang awam tidak bisa memastikan dan hatinya tidak tenang, hatinya masih belum percaya bahwa orang tersebut itu bisa dimintai fatwa, bisa beristihad, maka dia tidak boleh bertanya kepada orang tersebut. Bertanya pun milih-milih, gitu ya. Tadi ya, dia memang meyakini bahwasanya fulan atau ustadz fulan, syekh fulan itu menguasai benar-benar kaidah-kaidah usuliyah, bisa dimintai fatwa. Nah, itu kalau dia tenang maka dia meminta fatwa kepada orang tersebut. Tapi kalau
belum bisa percaya, masih ragu, maka tidak boleh ditanya. Wala budda min sukuni nafsil ami, dan harus, ini juga kaidah penting, harus min sukuni nafsil ami, harus benar-benar mantap hati orang awam, benar-benar mantap, ila anna fatwal mufti, bahwasanya fatwanya mufti yang dia tanya tadi, ya syar'ullah, adalah syariat Allah, ya, bihaitsu tatma'innu nafsuhu ilaihi, yang mana dirinya tenang dengan jawaban mufti tersebut, ya, fatwa mufti tersebut. Jadi pada akhirnya disyaratkan siapa yang hendak kita tanya adalah orang yang kita yakini. Dalam hati kita, kita meyakini orang tersebut memang ahli untuk berfatwa, di mana dia menguasai usul fikih, menguasai ilmu-ilmu alat, menguasai dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dan sebagainya, dalil-dalil yang lain, ijma, qiyas dan seterusnya, dikuasai benar-benar, bisa mempraktekannya. Atau sebenarnya masalah fatwa ini pada masa kontemporer agak bergeser ya. Kalau zaman dulu seperti itu, yang berhak ditanya hanyalah mustahid, yang benar-benar tahu seluk-beluk Al-Quran dan tahu seluk-beluk Sunnah, tahu dalil-dalil tafsir ijmali, ya, itu hanya dimiliki mustahid. Tapi zaman-zaman sekarang para ulama memperlonggar, orang boleh berfatwa, orang dikatakan boleh berfatwa itu kalau dia bisa menukilkan pendapat ulama, ya, itu sudah boleh diminta fatwa. Artinya ini pendapat, ya, Syafi'iyah seperti apa, nah terus kemudian dia menjawab di kitab ini seperti ini, itu sudah diperbolehkan, ya, kita boleh tanya seperti pada orang seperti itu, ya, ndak mesti harus ahli ijtihad, karena ahli ijtihad sangat susahan mencarinya, ya, bisa saja kita akan kesusahan untuk bertanya masalah hukum dan banyak dari perbuatan kita nggak terjawab. Makanya para ulama mutaakhirin itu mereka memperlonggar dalam masalah fatwa ini, di mana orang boleh berfatwa boleh menfatwakan pendapat seorang ulama, ya, dan dia disebut mufti, itu sudah disebut, tapi bukan mufti hakiki, ya, begitu. Eh, Termasuk juga disebutkan di dalam kitab lain, di kitab Syarhul Jadid ala Jam'il Jawami, disebutkan boleh bagi kita bertaklid kepada orang yang meninggal. Artinya ketika kita mendapati suatu masalah eh, tentang amalan ini hukumnya apa, maka boleh kita merujuk kepada ulama yang sudah meninggal. Kita merujuk kepada Imam Syafi'i, kita merujuk kepada Imam Muzani, kita merujuk kepada Imam Nawawi, kita merujuk kepada Imam Ahmad, kita merujuk kepada Imam Malik. Ini sah-sah saja dan boleh, ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Maka boleh kita misalkan memilih, kita kalau kita meyakini ini mazhab Syafi'i yang menenangkan hati kita, ya sudah kita mazhab Syafi'i, atau mazhab Imam Ahmad yang lebih mendekati kebenaran, oke lah kita ikuti mazhab Imam Ahmad, tidak apa-apa. Pilihan orang bebas memilih, ya, mana yang bisa memudahkan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting tadi hatinya tenang dalam mengamalkannya. Hatinya tenang dalam mengamalkannya dan meyakini bahwasannya itu syariat Allah yang kita amalkan, yang bisa kita amalkan. Ya. Kalau belum yakin, tidak perlu diamalkan. Kuncinya itu, yakin diamalkan, nggak yakin nggak diamalkan dulu. Tanya yang lain dulu. Tanya kepada orang yang meyakinkan kita. Demikian. Allah alam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.